Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur ketika pada saat pagi siang hari ini Tuhan Yesus masih baik dalam kehidupan kita, ketika kita dapat dipertemukan dalam kasih di dalam gereja Pentakosta Indonesia Sidang Kampung Nanas ini. Untuk itu, untuk kita sebelum masuk, kita mau bersukacita terlebih dahulu. Kita mengangkat lagu pujian kita bahwa Tuhan juga gunung batuku. Mari kita angkat sama-sama pujian ini. Kita mau katakan bahwa Tuhan juga gunung batuku. Kita mau katakan, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Di mana nanti di akhir pujian ini kita akan masuk ke dalam doa masuk kita. Kita mau katakan, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan, sebab Dia yang layak disembah dan dipuji. Haleluya. Katakan dari awal, Yesus, ku cinta Kau. Katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, diagungkan. Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak.
kekekalan sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Yesus Raja di atas segala raja, katakan layaklah. Yaklah segala bangsa sujud kepadamu sebab Kau Allah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak dikatakan layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu sebab Allah yang kudus, layak disembah Kau Allah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah Kau Allah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita tundukkan kepala kita mendengar doa kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mengenalkan. Nyatakanlah kepadaku yang ya Allah. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam doa penyerahan kita. Kita akan mengangkat lagu pujian. Haleluya, haleluya, sebab Engkau lah yang berkuasa. Kami akan mengundang Bintang Pendeta mendorong untuk memimpin kita di dalam doa. Kami menyerahkan doa kita, doakan para pelayan Tuhan pada saat hari ini yang mengambil bagian. Doakan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta kita. Doakan setiap pribadi kita pada saat hari ini yang rindu akan lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita pulang dari tempat ini ada sukacita yang kita rasakan. Haleluya. Kita mengangkat lagu penyembahan ini, kita mau katakan haleluya. Haleluya.
di tengah-tengah diuliakan dengan Tuhan. Sampai aku sehari Tuhan di tengah-tengah diuliakan. Tuhan tidak ada terjas Tuhan ayo orang kaya kamu dalam badannya semua yang hari sedang Tuhan. Ada foto sesamanya kaya Tuhan. Oh Tuhan, mana Tuhan di masa ini dalam kaya kami yang boleh rotu tengah-tengah di kebaikan Tuhan. Tuhan kaya kami yang namanya. Jemaat dengan undang ada mana Tuhan kena bersahi Tuhan. Doa kami sampai Tuhan. Daripada kami dibuang Tuhan. Tuhan Tuhan tidak akan sama di rumah Tuhan. Doa sama tidak bisa dari Tuhan. Mari diketuk kami Tuhan. Semua istri yang lainnya kaya Tuhan. Tuhan yang mana Tuhan yang ada Tuhan. Estima Tuhan Tuhan kaya kami Tuhan. Kuasa di kami berbaria di mana pindah sama Tuhan. Namun Tuhan tidak bisa Tuhan. Namun terus kamu umat kembali. Ada di mana kami sudah umat kembali dalam umat yang Tuhan. Udah di masa Muhammad orang kuasa ada kaya kami yang namanya. Tuhan Yesus Kristus simpan kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Berkuasa Engkau di dalam gereja ini Tuhan. Pimpin hati dan jiwa anak-anakmu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus simpan kami. Ayo Tuhan, ya sudah dipotong sama hati yang kaya kamu Tuhan. Usahi mana nggak ada yang kaya kamu Tuhan. Oh, dan apa yang buat isian bangsa Tuhan. Nama tenang kamu sehat, nama sehat di bahasa mana Tuhan. Unang Tuhan yang nawar, orang kuasa anak kaya kamu binang-binang dan anak binang-binang di tengah-tengah dunia Tuhan Yesus Kristus. Ya, haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Ture hati sudah berita di bagian Tuhan. Syukur sudah kalian kembali kasih Tuhan. Udah maju terus di nasa urangannya kamu di tengah-tengah dunia Tuhan. Ahok aja kamu udah pamili Tuhan. Masa sudah masih orang untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus Kristus. Thank you Jesus. Live of mighty sing on Jesus name. Hancurkan segala kuasa iblis, kuasa setan Tuhan. Berikan kemenangan bagi anak Tuhan. Berkuasa Engkau di dalam gereja ini Tuhan. Engkau Engkau Yesus. Haleluya Yesus ya Tuhanku. Ayo lakukan pengaduan kami Tuhan. Lakukan nama kami dan rohani kami Tuhan. Kosmi rohani kami dan semua pembangun dan kesadaran kaya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Nanti sadar yang memang namanya. Mama subasu di tengah-tengah dunia Tuhan. Basu-basu sudah kaya kamu doa Tuhan. Basu-basu yang sinama di tangan Tuhan. Basu-basu mana nabi na boleh diulah Tuhan. Asa boleh dikaturusan kaya kamu ulah di tengah-tengah dunia ayo nona naik masangan di tengah-tengah dunia Tuhan Yesus Kristus memahami. Mau lihat mayo Tuhan Yesus di hati. Haleluya Yesus yang Tuhan Yesus. Ya haleluya Tuhan berkuasa Engkau. Berkuasa Engkau Tuhan Yesus. Bekerja Engkau dengan kasih Tuhan. Hanya kuasa-Mu Yesus di dunia saya. No limit is making free. No limit is Bapa. Buka hati anak-anakku Tuhan. Tolong Bapa. Haleluya Tuhanku. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan. Oh Tuhan. Nanti sedang yang berbahagia. Tidak orang keadaan di uriamu. Tidak orang anak soal dia keadaan di uriamu. Nang adong nabuni na soni na Tuhan sudah patah dari jolo. Nang bisa dari Tuhan kami berserah padamu Tuhan. Atas kuasa-Mu bekerja di dalam gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Oh Tuhan nang bisa dari padamu dia.
Ya dok kaya na pernah ya Tuhan nama maluki motor. Leang go bahwa so di perbadian di mamikin sama na Tuhan. Satu tempat go telah pistak Tuhan. Lama maluki beto kiboto. Lama mangete de puji-puji na next year na nabi sa dario. Tuhan Yesus Kristus di Tuhan. O Tuhan, so nama namin na po sa mo, si Tuhan namin Tuhan. Na mangulog kami Tuhan marete mangete de puji di sa dario. Pabor marite waso niya mo pag ito di perbadian Tuhan. Ora tong pangaduan namin. Namandonganin ako sa mga Tuhan. Namangari ang gomo. Mangari ang roha. Marite waso dito di perbadian Tuhan. Sa tong marlas roha na mo sa mga mangulog kami mangiteo na ito kutulian na naisiyagawan namin sa dari ang pesama ni Tuhan Yesus Kristus di Tuhan. Haleluya, Tuhan mauliatin na Tuhan. O Tuhan, ang isa dari o tamang nabadya. Dinaraw mo, rapiaman namin ang mo. Pagkita namin o Tuhan, marlenehan siya at ang nabadya o Tuhan. Paboran man ang mo, Tuhan, marite mo, wala so na siya ko Di nahulog kaya nanin ang mo, di nahulog kaya magpuan na Tuhan. Aray, walang kono na mga sinaboy, mamangulog Tuhan. Na mga sumasupelayak natin ang mo, Tuhan. Ayun mo, Tuhan, ni Tuhan, nanganong nabuni na sorry na ako sumayatakot. Di Panginoon, hanin ako sa mundo. Tampan ako sa yari ko ang nakasamang lasirohan ako sa mundo. Mga daradarihan, Tuhan, marite siya katang nabadiyayin. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan. O Tuhan, ang bisa dari ang damang nabadiya. Madong-dong man ako sa mga Tuhan. Ako doon ni Atamigas siya pagkanin ako sa mga labaruan namin. Tuhan Yesus Kristus si Pagwahamin. O Tuhan, sumunin ang rohan namin ng saudi ko. Le, rohan na uganda na rohan na gade. Itagal sa puro namin, Tuhan. Masasuan to na mo talaga. Wag ko na muna sa pilihan ng puro namin, Tuhan. Sa mga kami sa laman las ni rohan. Tuktok-law ba yung tiyong dalak mo na si Tomi. Nungin Tuhan, buwan namin ngayon itong matang ipulas namin. Hatang inaksuan namin ako sa Tuhan. Buwan namin. Tuktok mahalin ng las ni rohan, Tuhan. Itong nabigyan ng balas namin. Tuhan Yesus Kristus si Bado amin. O Tuhan, so manil na kipagkiyan namin ang amang nabagyan. Tutangan mo na pa sa hatong namin. Pitpin mo Tuhan, mulai siya na mamuka. Pasito nga sa akong na matulungan. Uti ka sa mga Panginoon tuwas siya sa dalo. Mayroon ni sa leling. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ketika kita dihadapkan dalam suatu permasalahan, memilih jalan A atau B, baik atau buruk, ketika kita dalam permasalahan yang itu saja, kita kadang bingung memilihnya. Tapi ketika kita hadir pada saat hari ini di dalam gereja ini, kita punya jawaban itu, kita punya Tuhan yang dahsyat, yang tidak pernah berubah dari dulu hingga sekarang. Puji Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau lepas dari segala sesuatunya itu. Kita mau dimenangkan oleh Tuhan. Kita punya masa depannya. Kita percaya Tuhan akan lihat itu. Puji Tuhan. Kita mau katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dalam segala
kembali. Bagi Bapak Ibu yang memberikan kesaksian, kami persilahkan. Jika tidak ada, kita akan memberikan yang terbaik pada saat hari ini. Kita akan mengembalikan apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini, sepanjang bulan yang telah Tuhan berikan yang terbaik bagi kita dan kita kembalikan itu. Untuk itu kita akan mengangkat lagu pujian kita sambil memberikan persembahan. Kita mau katakan Adondo potong kita nabung susi tutu di perjalanan laut suci. Adondo potong kita nabung susi di perjalanan laut suci. Tuhan Yesus yang mengenal saya rohana dia di perjalanan Tuhan Tuhan Yesus saatnya kita mempersiapkan piring rohani kita. Mari kita buka hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta kita Els Mangunso. Kita persiapkan hati kita. Kita hayati lagu ini untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Untuk itu kami mengajukan Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Haleluya. Kita percaya kita boleh putihkan hati kita ketika kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan kehidupan kita. Haleluya. Dan pujian ini kami akan mengundang Bapak Pendeta Els Mangunso untuk mengambil Tuhan kami.
kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, membawa seluruh hidup kami untuk jiwa dan roh. Karena kami rindu berjumpa dengan Tuhan, menyatu dengan Engkau, dan menikmati kasih dan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kalau kami sudah bersorak-sorai memuji Tuhan. Kami sudah mengeluh-elukan nama Yesus lewat pujian, penyembahan, dan sukacita. Hari ini sempurnakan semuanya itu lewat Engkau akan melawat kami melalui kebenaran firman. Kami akan membuka setiap piring rohani kami. Kami akan membuka setiap bejana hati kami, supaya Roh-Mu boleh bekerja dan firman-Mu akan menguasai setiap hidup kami. Urapilah hamba-Mu, urapilah firman-Mu, dan urapilah kami sekalian. Dalam nama Yesus disambut kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kembali kita berkumpul beribadah, tepatnya di minggu pertama di bulan 10 atau bulan Oktober, mana ketika sudah masuk bulan 10 Oktober, maka suasana Natal mungkin sudah mulai kita rasakan di hati kita masing-masing. Karena bolas pengen Natal. Kalau saya tidak salah, Natal gabungan gereja kita GPI yang ada di Rayon Pulau Matang akan diadakan di tanggal 30 November. Kalau saya tidak salah, harinya hari Minggu. Jadi di akhir bulan 11 bulan Natal. Jadi last marohata, semangat kita terus dengan puji Tuhan. Nah, Romar Minggu lapa sangat berjuang tabur sudah kaya anak kota asa dan dipasuk-pasuk si Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita dari kitab Efesus pasal yang ke-3 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Efesus pasal yang ketiga ayat 16 sampai 19, demikian perkataan firman Tuhan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang doa sama artinya berbicara tentang harapan, berbicara tentang kerinduan, bahkan berbicara tentang pergumulan. Manang naahape nata parsita di bagasan mulutta. Biasana molo serius duhita. Naikot do tatangyangi sude akan nata parsita. Persoalan dia cepat atau lambat untuk dijawab oleh Tuhan, maka itu persoalan kedua atau persoalan berikutnya. Tapi satu hal yang pasti, setiap hidup orang-orang percaya tidak bisa lepas dan tidak bisa putus, tidak bisa berhenti di dalam doa. Jadi molo
sadar do hita, na porsia hita. Tentu kita akan hidup di dalam doa. Sebab doa itu adalah napas hidup orang percaya. Molo sobar tangiak kita setiap hari, maka ada ketimpangan, ya, akan ada keganjilan dalam hidup kita. Songonadong na kurang. Kalau Bapak Sintua kita hari Minggu kemarin sedikit menyaksikan bagaimana beliau memikirkan ya segala perkara yang begitu kompleks dalam dunia pekerjaan. Ya mungkin dalam dunia keluarga juga. Maka singkat cerita istri berkata, nah orang mertanya doh. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus mendoakan umat Tuhan yang ada di Efesus. Ada beberapa pokok-pokok doa yang dia utarakan kepada Allah. Martangiang ibana dan holantu keperluan pribadinya samping. Alai dalam kasus perkara ini, topik doa yang dilantunkan oleh Paulus kepada Allah lebih mengarah kepada umat Tuhan di Efesus. Nah perjulo topik na idok ke dalam ayat 10, aku berdoa supaya ia adalah Allah, supaya Allah menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Asa dipergogoi Tuhan hamu, aka naposoni Tuhan, aka umat-umat Tuhan na adong di Efesus. Wow, ini suatu perkara yang sangat mulia. Atong adong do kewajiban di kita. Dan saya holan manang yang berdiri tasabing HP nama gubun. Puji Tuhan. Ikon adong do HP di kita beban. Bagaimana kita ikut mengambil bagian untuk turut mendoakan saudara kita. Ya. Ikon adong do di kita roha na terpanggil, na terjun. Molo tabiki berita semua do ibotokku tatangyangon. Persoalan engkau diminta atau tidak, tolong dulu itu doakan saya. Itu sudah menjadi bagian kita yang harus kita turut mengambil bagian di dalamnya. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus daksai hola bajamitai HP. Dan saya holam menyuapkan benih firman Tuhan kepada umat-umat Tuhan. Biasanya anggo menyuan sehari. Alai yang berulang kali biasanya dibuat adalah menyirami. Menyirami dan bui sehari. Dengan cara apa? Hamba-hamba Tuhan menyirami firman Tuhan yang sudah dikhotbahkan itu, yang sudah diperkatakan itu dengan cara berdoa. Tan yang nema mana bori, ditabori terus, disirami terus. Asabui mengulu hatani Tuhani, asal unang gabi mate di rohani, aka na porsia. Didoakan. Kita tidak perlu saudaraku merasa hidup ini ketika pelayanan saya khotbah, oh berarti sudah selesai. Maka ada satu tanggung jawab yang harus terus kita kerjakan secara kontinu. Doakanlah dia, bawalah dia seluruh umat-umat Tuhan. Kalaupun mungkin kita tidak bisa sebutkan nama satu persatu, bahkan keluarga lepas keluarga, maka doakan dia saudara secara kolektif. Doakan. Kalau karami jemaat belum tentu nunggu di gua hari sede-sede. Ditanya asa mergulu supaya umat Tuhan dikatakan, supaya kekayaan kemuliaan Allah menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Asa mergulu ruasi. Saudara tahu?
Hanya orang-orang yang kuat yang mampu untuk berjalan. Hanya orang-orang yang kuat yang mampu untuk berlari sampai kepada tujuan. Hanya orang-orang kuat yang mampu untuk berbuat, untuk berkarya, untuk berapresiasi, melakukan segala sesuatu yang bisa kita kerjakan, walaupun mungkin kecil, walaupun mungkin sangat sederhana. Aleko sumarduku hitana kita udah. Hari Jumat malam saya bersama dengan istri dan anak kami yang paling kecil menelepon inang kita, Mama Putri, mengunjungi menjenguk orang tua yang dikasihi atau ibu daripada Mama Putri. Mulai dari kami datang sampai kami pulang, danggui inangi Putri olah namudum terus. Ada satu kanker yang sudah cukup lama. Kita bisa diskusi kepada Amang itu sudah 5 tahun. Jadi terlihat si ubeu udah dari tua kan. Si ubeu non hera inai nana namar dekat daging mah lebih kurang ya mungkin sekitar 9 bulanan siap akan melahirkan. Polisian belgani si ubeu ini. Dan saya bertanya sudah berapa lama? Sudah lebih kurang 5 tahun. Wow. Ya, 5 tahun sudah. Perkara yang luar biasa. Saya rindu nanti kita juga berdoa bersama-sama. Tatopak ma tatak yakon ma. Molo Paulus pe terbibar rohana mana yakon. Daksi komersaksi jual masa ditangin kon. Komersaksi pe. Dongat tasah porsial sian KPI yang ada di sidang Helvetia Medan. Bapak Pendeta Dr. Arifin Zihombi. Kebetulan beliau adalah koordinator wilayah untuk Kota Medan sekitarnya. Kedua, saya sangat terpanggil juga. Tangan dong biama, ngegadis di jauh nami ngegadis ini dan tangan dong isop nama. Opak magelengnya mangi, nangi. Dulu bagus, itu busi di Batamon, saya dibuat kampungan nasional. Saya ada di Kalimantan bawah. Ya, semua sudah tidak ada. Tapi kita percaya tidak ada yang mustahil. Ini menjadi kerinduan kita. Dan bukan hanya personal yang menjadi tanggung jawab kita. Bahkan tidak jarang gereja mengambil bagian untuk turut berpartisipasi untuk mendoakan bangsa dan negeri ini. Pemimpin dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun didoakan, saudara. Kerinduannya supaya ada perubahan, ada pembaharuan, ada perbaikan. Sebab tidak sedikit orang yang berkeinginan bagaimana memecah belah, bagaimana memprovokasi, bagaimana menghancurkan, bagaimana mencerai-berai. Tetapi orang-orang percaya akan setia untuk mempersatukan seperti doa Yesus kepada murid-muridnya. Hasadauni argas itu dulu. Otipe ale yang sadar saya percaya akan memberikan daya dobrak yang luar biasa. Ale torope dan dusroha mengambil satu keputusan yang kecil pun mungkin sulit, saudara. Jemaat-jemaat diharapkan oleh Paulus betul-betul kuat, supaya mereka kuat dan teguh apapun yang akan terjadi, sebab persoalan akan terus silih berganti. Bapak Sintua kita berkata hari Minggu kemarin,
Masalah semakin rumit. Situasi yang belakangan ini, negeri ini digoncang. Di mana-mana terjadi demonstrasi. Dan banyak orang menjadi overthinking. Mencoba berpikir ekstra. Mencoba mengaktifkan seluruh daya berpikirnya. Yang biasanya dia mungkin santai-santai saja. Yang biasanya dia mungkin tidak begitu panik. Tetapi oleh karena situasi yang sudah mencekam, seolah-olah orang begitu liar dan begitu beringas. Tentu ini akan kita antisipasi, akan kita sikapi. Rumah pejabat-pejabat dimasuki, tidak ada lagi yang ditakuti. Apalagi kita yang tidak punya kemampuan, tidak punya relasi setinggi pejabat itu. Bagaimana ketika rumah kita diseruduk dan sebagainya, dijarah? Nah, kekasih yang menamakan Yesus perlu kita kuat menghadapi situasi zaman, menghadapi berbagai persoalan yang begitu kompleks, yang ingin menggoncang kita, yang ingin merenggangkan kita dari kasih Kristus, yang ingin mengurangi tingkat kesetiaan kita, supaya kerajinan kita kendor, supaya kita tidak lagi setia di hadapan Allah. Orang-orang yang kuat, teguh, diharapkan oleh Tuhan, memiliki komitmen supaya dia tetap setia. Goncangan itu akan terus terjadi. Orang yang tidak kuat, tidak teguh, dan tidak dapat memahami dan mengenal kasih Kristus, ia akan gampang mundur. Bahkan dia tidak akan mampu menerima perkataan yang keras. Dia tidak akan mampu menerima teguran-teguran yang keras, nasihat-nasihat yang keras. Dia akan cengeng. Dia akan cengeng. Saya naik mah ikut dia juga terus. Sehingga perlu penguatan. Penguatan iman perlu kita perlengkapi. Udah halak pola penguatan ekonomi rumah tangga terus di Pareso. Aduh penampuran. Kan itu orang bulan lewat gajian amatan. Dan bawa kerabot. Bulan lewat bulan nang roa habuseng. Penguatan ekonomi dia peduli. Ada dari Pareso. Penguatan ihaprosion na partojon. Waduh. Firman Tuhan berkata, biarlah manusia lahiriah kita ini ada kalanya semakin merosot, tetapi manusia batiniah kita dari waktu ke waktu akan selalu diperbaharui. Kata Yesus, ngai dia kita, ngandau hiang kita ketinggalan. Kita tidak sadar kita sedang dibobokkan oleh dunia ini. Kita sedang terbuai dengan segala capaian-capaian kita. Dan kita menganggap semua itu karena kekuatan dan kepintaran kita, karena usaha kita, karena seluruh kemampuan yang sudah kita kerahkan. Aledang tasadari, debata harus di nama baik dalam dipasu-pasu berita. Sehingga karena kita tidak memahami itu, sering kita acuh, sering kita tidak peduli. Sembar minggu betau, songong nasodong dah kurang, tah hilang. Allah tak anggap, Allah digugut. Di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 60 dikatakan firman Tuhan. Yohanes pasal 6 ayat 60 dilanjutkan nanti dengan ayat 66. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?
Sekelas murid-murid Yesus pun terkaget-kaget. Karas mah tahu, tapi sekelas rasul kan? Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Kalau berpikir dengan pedang mampi, lama mengulang, lama mempraktekkan. Lalu dalam ayat 66 kita langkahi, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. On haporsion sekelas murid ni Tuhan Yesus. Akan ikaras ni hatai. Kenapa? Mereka tidak mampu mendengarkan perkataan yang keras. Kenapa mereka bahkan mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia? Tentu karena tidak ada kekuatan iman, tidak ada keteguhan iman, sehingga mereka gampang oleng, sehingga mereka gampang bersungut-sungut. Ditinggal Tuhan. Jadi unang kita nomor Tuhan usah sawoti, ditinggal Tuhan. Sering begitu saudara. Halakido suami istri berbeda. Bagaimana seorang minggu tinggal gereja? Ada kan? Ya. Naruh persoalan antara orang tua anak. Bagaimana seorang minggu ditinggal per mingguan? Gawe absen di mana? Ini sering sadar atau tidak sadar kita. Hal ini sering terjadi dalam hidup rumah tangga kita. Ya. Perkataan-perkataan yang keras. Ya. Murid-murid pun sempat mengalami itu. Mereka mundur dan tidak mampu menerima perkataan yang keras. Naso tolak di bawah. Perkataan-perkataan yang keras itu biasanya akan membangun iman percaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Asalam dewasa loh kita. Alim mau tabuan kan tuaci ni roha mahiu kita. Kalimah itu. Geminosok maruha dangko kita Tuhan. Orang doa ala orang pas memerek seseorang dengan jemaat sesama jemaat yang disuruh Tuhan. Ini saudara salah sebenarnya. Tapi kadang sering kita mandok, ayo tu jadi jangan memerek jorma. Ale terkadang lupa kita pada saat kita terjadi sama ada selisih kepada seorang dan mampu kita mempraktekkan hatatan atau kon. Betul apa betul? Telusi takwi baru Tuhan. Ya. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, topik doa daripada Paulus adalah dikatakan ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Supaya kita dapat memahami. Asabui taatusi somoni nama balgani holong di Tuhan. Somoni nama ganjangna, somoni nama bulatna, somoni nama tibuna, somoni nama luasni holong di Tuhan. Bagaimana cara kita memahami itu? Yang kedua, pentingkah mustikalikah kita harus memahami itu? Dan mengulung mulut saling memahami. Tabur mang nada. Saling mengatusi, tormarsiatu saroha. Berarti kata memahami itu penting. Ya. Sangat penting saudara. Orang
kepada anak. Molo ngai pahami dak dalakon da tuwe molo masono no makku na luja. Nanai si pamanaso mas presiden ini. Ketika kita langsung cekatan mengerjakan, waduh, senang orang tua saudara. Hidup yang saling memahami adalah sesuatu yang kita dambakan. Nah, Paulus katakan supaya umat-umat di Efesus memahami betapa tinggi, betapa dalam, betapa panjang dan betapa lebar, bahkan betapa luas kasih Tuhan. Pertanyaan, mau do memahami kolom di Tuhan ini? Sebab menurut pengalaman pribadi kita, susahkah memahami bagaimana sih kasih Tuhan itu? Mulu istri memahami kasih suami, kolom di suami, kasih sayangnya. Susah dong, pengalaman tak. Waduh kainnya, mau kamu memahami kolom di rohani suami? Kira-kira mana lebih sulit memahami kolom di rohani sesama jolma daripada memahami kolom di rohani Tuhan? Coba. Kalau memahami kasih seseorang, biasanya kasih seseorang itu tidak stabil, bisa berubah-ubah. Kadang tergantung situasi. Kalau pakai kita, jono iba, sona, nama dong behana kan? Apa holong di Tuhan berubah-ubah memang nana? Tidak. Kasih Tuhan tetap dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mula bentuk kita kudu memahami holong di rohani Tuhan. Karena dia stabil. Mulu akaina memahami holong di rohani ama, akan berubah-ubah. Mulu lagi bokek, mulu lagi nyedat gaji, ada gudang potongan, gudang cicilan, akan ada perubahan-perubahan di sana. Tapi memahami kasih Kristus, kita perlu. Bagaimana caranya kita memahami kasih Kristus? Tentu ada beberapa hal, ada beberapa poin. Yang pertama kita pahami dulu, parjolo do ibana maka kita. Itu dulu yang mau ada, ya, terpintas di pikiran kita. Kota foto dia dulu parjolo. Taruh pasang halak nama halet. Isi do parjolo mado holongna. Bawa itu mang nugurui, bodoh gurui. Alai umumna bawa madok tuburuan. Yang pertama konsepnya kita harus runut dulu. Yang pertama pahami dulu Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, baru kita mengasihi Allah. On perlu dong clear and clear ya. Jadi undangan non kan, hodo na parjulo magkijar-kijar awin na kan, kasering ba so? Ala hodo terus saya ngamu pada oke baso ko. Kan begitu. Allah yang terlebih dahulu mengasihi. Ini perlu. Jadi kalaupun kita terima kasih dari orang lain, sumber-sumber kasih dari mana saja, dari pekerjaan ada yang mengasihi engkau, dari rumah tangga, keluarga, dari lingkungan. Ingat, kasih yang pertama engkau peroleh tidak bisa itu kita hapuskan begitu saja atau tidak kita anggap, tetapi sumbernya adalah daripada Allah. Sehingga dari beberapa jenis kasih ya, adalah kasih agape yang tertinggi, agape love. Ada kasih Philadelphia dan kasih Eros, tapi kasih yang dari Tuhan yang tertinggi. Sarupami dalam sadar rumah tangga, setiap buah HP gelengta, dapukna SD
mulai sonari atau TK kan, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi S1, S2, S3, mungkin dapat profesor. Ngamat jam nggak sih Pak Guru nah? Alai mulu disadari lagi do, guru nada berdulu iman dan tua-tua, nah tua-tua ada dong mengajari perdana, mengajari jongjong, badugu-dugu molo nggak badagu, segala macam. Gurunya yang pertama adalah orang tua. Anak bisa saja lebih tinggi pendidikan dari orang tua, tidak ada urus. Tetapi ketika anak menyadari kasih dan pengajaran pendidik yang pertama sekali adalah orang tua, maka dia akan terus menghormati, dia akan terus tunduk taat, bahkan dia akan terus merawat orang tua. Kalau orang tua sudah tidak berdaya, bahkan dia terbaring karena sakit, dia akan terus melakukan kasih kepada orang tua. Jadi konsep perjolon iko betul-betul dorampu, iko sadar duita. Engkau bisa saja menerima kasih dari sumber-sumber lain, tapi jangan pernah lupakan Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Itu kan 1 Yohanes 4 ayat 19. Ijah maisina atau pandang. 1 Yohanes 4 ayat 16. Ayat 19, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi mau tahu wong pede maka. Karena pula na perlu biana nih. Karena pula terhebat tuh nih. Nggak peduli banget maka wong kita. Jadi semua ini dulu dana. Molo ngamar said na tuan-tuana. Molo disulangi mangap pe, ibaridi pe. Ya. Diurus pe di hatuana. Karena perlu biana nih. Alai tidak sedikit kita dengar. Bakal putih dong, pemakon, balik putih pemakon. Lumba juga. Kenapa keluar itu kalimat-kalimat itu? Karena lupa pendidik pertama, pribadi pertama yang mengasihi dia, yang menolong dia, mendidik, mengasuh, membekali dia dengan seluruh nasihat dan sebagainya, sejenis dengan itu adalah orang. Aku sadari deh, dan itu lah lakukan. Ini penting supaya kita dapat memahami betapa dalamnya kasih Yesus. Pertama sekali pahami dialah yang pertama mengasihi kita. Itu yang pertama. Yang kedua dalam Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ikut taingot di masa-masa hajit. Ise nama kaholongi kita. Di saat kita masa-masa sedang berlumur dengan lumpur dosa, kotor, najis, orang lain menolak dan menganggap kita sampah, tidak punya nilai, tidak punya value. Tetapi Tuhan hampiri engkau dalam kekotoranmu, dalam kebaukanmu. Orang lain menutup hidung, menutup mata, tidak sudi melihat kita. Tapi Tuhan hampiri kita di saat kita masih dalam keadaan rendah, serendah-rendahnya. Kasih itu perlu kita ingat. Ya. Jadi semua ini cara-cara memahami. Odo nama nolonga. Tung pesonari aldo moras ya di bana. Alai ditinggi baru ratua. Odo hutopo. Ya. Odo nahya mengijab pun hebengna.
neng hubaula dan pola pakai main. Mono tatu si tak pahami manon. Bah semua itu HP. Kalau dong hitung-hitungan HP. Ya. Begitu saudara. Pahami Allah mengasihi kita bukan pada saat kita sedang situasi terberkati, situasi kudus, situasi saleh, suci, tidak. Tapi pada saat kita sedang dalam keadaan berdosa. Memahami. Gudang jol ma'ala so dipahami. Paneang-neakku. Ya. Paneang-neakku. Bahkan tidak jarang cenderung mempermainkan. Tiket sosa ibana. Abi ngombe. Ya. Si ubirna lembalga. Gereja si A tolak, gereja si B tolak. Rotu gereja nama macam ibana. Pada saat dia sedang punya aib yang sangat memalukan. Aib dah semua tak bangungi. Ada bergar apa? Difasilitasi mah alat orang. Ayo saya sunat tu sampai dan tadi dewe batang itu. Doa kamu dulu. Di WA mesti berdiri. Mana susah? Baru berapa hari lagi saya di WA. Apa? Ini aku sini. Dia akan meminta surat terdidik. Terus di WA dia. Bikin pemanian naruh. Bukan. Sangat penting amal. Baru waktu je, betul je. Kalian yang merasa bahwa mungkin bersalah ibadah dan kiar warni. Amat tay nang do inatay. Ayo tinatay lo, waktu je, betul. Kebetulan saya memang tipikal orang yang malas sebenarnya dari chatting. Enak tak heboh sih, kalau nggak TikTok telepon. Aku sehari 2 hari paling 1-2 hari maksimal balasan lu bisa nih telepon manian tronik tuh 12 orang. Kalau kita dapat memahami pada saat kita terburuk siapa yang datang kepada kita? Kayak sukses kita sudah jauh hal roda diri. Ini yang kedua, pahami dulu. Yang pertama Allah yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Yang kedua pahami Dia mengasihi kita pada saat kita masih di dalam dosa. Kita masih berdosa. Yang selanjutnya dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 19. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 19 dikatakan firman Tuhan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, tidak memperhitungkan pelanggaran. Ada muhalat tolong dorwana lain tetap tuh pak ganti rugi tetap di berlaku. Apa dong? Waktu nih mulai akan ada rugi ini tetap tuh kegarong diperhitungkan nilainya sekian lah. Alai butuh harta tahu luar biasa bukan? Dihaulongi kita parjulu baru dapat 2 on. Ditiki mardosa nu kita dihaulong napatuduhon dan diperhitungkan dosa-dosa teh dianggap hapus, diputihkan. Ada amnesti dosa, pengampunan dosa. Bukan separuh, bukan 99,9%, tetapi 100% dosa kita nihil di hadapan Allah.
salju. Tidak ada kadarnya yang tersisa sedikit pun. Karena tidak diperhitungkan sama sekali. Nah, kita doholo menghitung-hitung dosa di rohata. Tak bilang-bilang, ya. Tumpeng edokon hata di Tuhan. Sebelum matahari terbenam, sebenarnya penyelesaian segala dosa, kemarahan, kebencian, kekesalan kita sebenarnya harus sudah diselesaikan. Nah, kalaupun mungkin ada dosa di hari yang baru, di besoknya, di tanggal yang baru, maka begitu juga, karena di hari berikutnya akan ada juga matahari terbenam, maka benarkan juga harus diselesaikan. Artinya tidak perlu sampai kepada hari berikutnya dosa, kekesalan, kebencian dan sebagainya kita bawa. Apalagi kepada minggu berikutnya, apalagi kepada bulan, apalagi kepada tahun berikutnya. Walaupun dalam prakteknya orang-orang Kristen terlumubi kita dialak kata di ujung tahun masih bangsa, lebih oleh seminggu lewat terbaru, bunga galak musik akan mau di Roma. Saya percaya kalau penyelesaian ini kita kerjakan sesuai dengan anjuran firman Tuhan. Jangan kemarahanmu, emosionalmu terbawa kepada hari berikutnya. Maka harus diselesaikan sebelum matahari terbenam. Maka wajah kita akan berseri-seri. Wajah kita akan berseri-seri. Ada aura kemuliaan Tuhan akan terpancar dari setiap hidup orang-orang percaya. Bawaan kita lepas. Jangan solok-solok dan ngejar-ngejar. Mencalang jolma kita dalam jolo berpikir. Menekor jolma kita dalam jolo berpikir. Upaya itu jolo. Saya harus nekor ibadah para jolo menekor. Ya, derajat itu dulu tipu. Tapi hatan itu amat saling mendahuluilah kamu memberi hormat. Ibaratnya kedua masa udah tipu. Aku di Tuhan di dongkon saling bersijului mahamu mempersangat pun. Jadi mulu di kota binerek gudang do bandita do ibu bandita ibintu gereja nama halak macalah. Aku coba tahu buat somon tradisi di hutan. Ikut jemaat tuh macalah bandita aman. Tidak potong. Habis sebenarnya mau jujur dong kita saling mendahului memberi hormat. Panditai para jol menjalan jemati dari persoalan. Jalan memang hidup. Panduan nih hatan itu kan. Ya. Salah di sini salah. Cuma si matakan ikon mengatusi mah. Songon hatan ikon saling memahami. Jangan dong paksakan juga. Jangan dong jemaat tuntut. Pendetamu yang harus menyala engkau sementara dia baru turun dari altar capek dan sebagainya. Artinya saling mengatusi Messi. Ini bukan berarti harus gila hormat dan juga. Jangan paksakan, saya belum datang. Walaupun saya telat, pendeta harus tetap ada berdiri di pintu untuk menyambut saya. Ya kau yang telat. Kalau kau nggak disambut ya apa urusannya? Ya kan? Setuju dia tersikap hidup dan kota paksa dua yang mana nasa dia benabui disambut di jalan ya puji Tuhan saling mendahului memberi hormat. Jangan dong masalah no tipu no rendah. Jangan dong istilah jemaat baru jemaat lama sama di hadapan Tuhan. Sama di hadapan Tuhan. Yang selanjutnya yang keempat dalam kitab Yesaya pasal pertama ayat 18 dikatakan, ini ayat yang sudah sangat familiar, sekalipun dosamu merah seperti germiji akan putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kusumba akan putih seperti bulu domba. Artinya apa saudara? Kita harus pahami ini.
Untuk memahami kasih Tuhan kita harus tahu dosa merah seperti kirming, dosa yang sangat besar pun kita lakukan, engkau mungkin sampai kepada puncak dosa itu, tetapi tetap terbuka pintu pengampunan. Tetap terbuka pintu pengampunan. Tidak ada lagi kalimat yang keluar dari mulut kita, iko merdumu di tanah radau. So dia bebalgani dosa, tetap dubui dihapus Tuhan. Ya, dihapus semuanya. Artinya Tuhan tidak mencoba untuk memilah-milah. Jorma dulu songoni. Pila-pila anggon nggak kena batas beo, tapi olah ini nama tangan dombe. Artinya tidak ada batasan-batasan sejauh mana kita terpuruk di dalam dosa dan pelanggaran, maka sejauh itu juga pintu rahmat dan pengasihan Allah terus terbuka pintu pengampunannya, mengampuni kita, menerima kita, menyambut kita. Sehingga kita harus menyadari. Makanya dikatakan tadi betapa dalam. Seberapa dalam? Dan keukuran, dan kemeteran. So dia bagas diholong di Tuhan. Kalau bahasa matematikanya tidak terhingga. Ya. Tidak terhingga. Tidak ada ujungnya. Luar biasa. Atau kalau so terhingga, ada beholong na melebihi manang na melandingi holong di Tuhan. Ada enggak duanya? Tidak. Kasih Tuhanlah kasih tertinggi. Di ayat lain dikatakan tidak ada kasih yang lebih tinggi daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Tangan dong beholong bukti. Dan kasih itu bukan hanya sekedar perkataan saja, tetapi pembuktian, dan itu sudah dikerjakan oleh Yesus. Ya. Jadi perlu memahami. Sepakat kita tadi di awal, perlu bersih pahaman, marsiatusa perlu. Siapa itu memahami? Molo tak pahami doholong di Tuhan, somi nama balgana. Saya percaya dangolo behita marmiam-miam na marko. Dangolo behita marlemba-lemba. Dangolo behita menganggap perkara yang remeh-temeh. Partuhanono. Hal yang sepele tidak. Alai prioritas sombegana. Jadikan dia mendapatkan tempat tertinggi dalam seluruh pikiran, hati, dan perasaan kita. Berikan ruang yang terbaik di hati kita kepada kasih Tuhan. Dialah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Ya. Orang Batak berkata tondi-tondi kudoho katanya. Hagugo kudoho. Itu berbicara tentang kasih orang tua kepada anak, yang tidak akan bisa tergantikan dengan apapun. Mungkin banyak gudang nomor holong ni rohatu hita, aladong hepengta, aladong hamorauta, semua mendengar. So dia pegudang holong ni rohani portiyo hita, alai holong ni Tuhan dan terganti. Jangan gantikan, jangan gadaikan, jangan tinggalkan. Gadaikan iman percayamu, jangan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, bahkan dia sampai mati, berkorban, memberikan segala-galanya. Harga diri. Dono tantangan harga diri di Tuhan. Hak asasi manusia semua sudah ditabrak. Demi saudara dan saya. Oleh sebab itu kita hargai kasih yang begitu dalam. Nak tinggal kasih
nobelgon holan alani holok Tuhan pertiwilan. Holan alananong halak menunggu kita begini-begini kongko-kongko kita ayo jalan-jalan hari Minggu. Disitulah waktunya ketinggal lupa dunia kita. Betapa kecewa Tuhan melihat kita. Pahamilah, kenallah, sehingga kalau kita memahami kasih yang sama akan kita coba kita berikan kepada Allah. Namar si balasan do holongon asa tebu. Moludung dihaulungi Tuhan, kita tak haulungi ma Tuhan. Dan arta namu kita lihat tu Tuhan. Alai nasaruhan tubuh, jiwa dan roh kita persembahkan kepada Tuhan, sehingga kita akan memahami dan kita akan dikuatkan, kita akan diteguhkan, dan kita akan mampu bertahan sampai kedatangan Tuhan Maranatha kali kedua. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian penyembahan. Sai solho tu silambi Yesus dengan aku. Kembali pujian ini kita nyanyikan. Ingatlah betapa banyak kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Haleluya, haleluya. Saya sohon tu silapi. Iman hidup
Mamuji doh pasangan pembuat motor di bagas setik di motor kami di mata para siroha berholong di roha doho oleh Tuhan di bargudu-gudu hulu kami Tuhan di sini berdalanan di gulunam di sini bergulmit di gulunam itu goda Tuhan angka permanaan goda angka arsam di roha goda Tuhan angka persoalan di gulunam alaya si doroha bale Tuhan ditatap polo habisnya doroha bale yomi dilem godogo goda berdapot-dapot di hami Tuhan asamoy hami bangalang kau sudah kasidaran kami asamoy hami Tuhan bangaluga sudah dan kasiduga nami oleh hati bani oleh Yesus tumpal kasih tutu dorong di roha Tuhan terima kasih Bapa kami yang baik kasih-Mu yang begitu besar kasih-Mu yang begitu dalam kasih Tuhan yang begitu luas yang tidak terhingga Engkau Tuhan berikan bagi kami dengan cuma-cuma Engkau mengasihi kami ketika kami hidup di dalam lumpur dosa bahkan Engkau tidak mengingat dan memperhitungkan segala kesalahan dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa kami yang baik Engkau Allah sungguh yang luar biasa dalam hidup kami tidak dapat tergantikan pribadi-Mu dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami terlebih dahulu sehingga kami mengenal kasih itu mengenal kebaikan-Mu mengenal seluruh kasih karunia-Mu anugerah-Mu Engkau limpahkan bagi kami. Terima kasih Bapa kami yang baik terima kasih Yesus Juru Selamat supaya kami terbeban Tuhan berdoa buat saudara-saudara kami seperti Paulus berdoa kepada umat yang ada di Efesus supaya mereka dikuatkan, diteguhkan. Demikian kami Tuhan berdoa supaya Engkau memberikan kekuatan iman bagi seluruh umat-Mu di tempat ini. Engkau memberikan keteguhan supaya umat-umat-Mu Tuhan tetap berdiri teguh mampu untuk datang kepada Tuhan sekalipun ada banyak persoalan ada banyak masalah bahkan penderitaan yang silih berganti. Kami percaya Tuhan Yesus ketika kami hidup di dalam naungan kasih maka Engkau akan memelihara hidup Tuhan menjamin kami dan Tuhan akan memenuhi segala apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kalau firman-Mu sudah berbicara hamba-Mu terbatas untuk berkata-kata tetapi roh yang hidup roh yang penuh dengan kuasa yang tidak terbatas itulah yang akan membantu kami Tuhan untuk boleh mengerjakan firman-Mu di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus berkati firman biar kami memahami biar kami mengenal kasih Yesus yang sungguh luar biasa. Kami menghargai kasih dan kami boleh Tuhan mengasihi sesama kami. Engkau yang sudah mempercontohkan kepada kami karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami maka sepatutnya lah kami mengasihi sesama kami orang-orang yang ada di sekitar kami bukan sesama umat-umat di dalam pelayanan gereja di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa kami berdoa buat orang tua yang kami kasih Tuhan, ibu daripada umat-Mu, Bapak Putri yang saat ini sedang terbalik Tuhan di rumah mereka. Bapa di surga, kami berdoa kasihani Tuhan orang tua kami itu. Jamah dan alirkanlah kuasa kesembuhan yang daripada-Mu. Engkau yang memberkati kehidupannya Tuhan Yesus. Angkatlah setiap sakit penyakit yang ada di dalam perutnya Tuhan, supaya dia Tuhan boleh mengalami kelegaan. Mengalirlah kuasa-Mu, kuasa kesembuhan. Dan kami Tuhan sangat terbeban. Hati kami iba melihat orang tua yang kami kasih. Engkau Tuhan mendengarkan seluruh keluh kesahnya, mendengarkan setiap kerinduannya, dan biarlah kesembuhan akan terjadi. Setiap obat-obatan yang dimakan, yang diminum, bahkan yang disuntikkan sekalipun,
Tuhan Engkau berkati terlebih dahulu sehingga akan membawa kesembuhan. Berkati semua keluarga, anak-anak yang boleh mengasuh, merawat, memberikan perhatian, berikan kesatuan hati bagi mereka supaya boleh memberikan yang terbaik untuk proses kesembuhan daripada orang tua yang kami kasih. Kuatkan seluruh keluarga, beri ketabahan, bahkan Tuhan Engkau memberikan penghiburan supaya mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Terima kasih Bapa kami yang baik, Bapa di dalam surga. Diberkatilah Tuhan pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Pelayanan yang kecil dan sangat sederhana ini, namun kami bersuka cita melayani di tempat ini. Dari tempat ini suara Tuhan terus berkumandang. Dari tempat ini suara kedamaian itu terus diperdengarkan. Bapak, jadikan pelayanan ini menjadi berkat, menjadi garam dan terang. Biarlah kemuliaan-Mu akan terpancar di tempat ini. Hujan pertobatan, hujan keselamatan akan terjadi di daerah ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Korban persembahan kuburan tanah yang sudah kami berikan, diberkatilah setiap umat-umat yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Usaha pekerjaan kami keberkatan. Berkati semua umat, keluarga pas keluarga, para suami, para istri, anak-anak Kau berkati. Bahkan orang-orang yang ada tinggal di rumah kami Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar berakhir persekutuan ibadah ini, kami akan berpisah satu dengan lain. Lindungi sertai dalam setiap langkah perjalanan kami. Tibakan kami ke rumah kami dalam keadaan selamat, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami akan bawa di dalam hati kami, bahkan ke rumah kami masing-masing. Ini doa kami, permohonan kami. Semuanya kami alaskan di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah, termulialah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita bersama berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah, datanglah kerajaan, jadilah kehendak seperti dalam surga. Tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang menjaga dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam surga, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Yesus Roma, haleluya. Yesus Roma, sona.
Setikion manut mai hobro di saliling-lilingna. Puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.